wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa dari teman saya. Kami mahasiswi dari Universitas Darul Arif, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Pada video kali ini kami akan membahas tentang teks biografi. Materi yang akan disampaikan: pengertian teks biografi, struktur teks biografi, kaidah kebahasaan teks biografi, langkah-langkah menyusun teks biografi, contoh teks biografi, dan penugasan. Pengertian teks biografi adalah sebuah tulisan yang berisi atau cerita tentang kehidupan seseorang. Biografi biasanya mencakup informasi tentang latar belakang, keluarga, pendidikan, karir, pencapaian, serta berbagai peristiwa penting dalam hidup seseorang tersebut. Tujuan dari teks biografi adalah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kehidupan seseorang sehingga pembaca dapat mengalami dan mengambil pelajaran dari pengalaman hidup tokoh yang diceritakan. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya, Sisi. Ya, terima kasih untuk Saudari Mutiara Hikmah. Kita akan berlanjut membahas tentang bagian yang ada di dalam teks biografi lainnya. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian teks biografinya tersendiri. Kita akan berlanjut ke struktur yang ada di dalam teks biografi. Di mana struktur yang ada di dalam teks biografi ada 3, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan juga reorientasi. Kita akan menjelaskan tentang satu-satu. Yang pertama yaitu orientasi, di mana orientasi ini bagian atau pengalaman yang memberikan informasi tentang tokoh tersebut seperti nama, tempat, dan tanggal lahir tokoh tersebut. Dan yang kedua yaitu peristiwa pentingnya, di mana peristiwa penting ini yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh yang kita ambil tersebut, termasuk tantangan dan juga capaian-capaian yang telah dia gapai. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu reorientasi, di mana reorientasi ini ya bagian penutup yang menyampaikan pandangan atau kesimpulan tentang kehidupan tokoh tersebut. Next, kita akan melanjutkan ke bagian kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks biografi yaitu ada 5 bagian. Yaitu yang pertama, kata ganti orang ketiga, kata kerja tindakan, penggunaan kata hubung, kronologi waktu, dan yang terakhir yaitu keterangan tempat dan juga waktunya. Dimana yang pertama kita akan menjelaskan tentang kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu contohnya seperti dia, beliau, atau mereka. Dan yang kedua yaitu kata kerja tindakan, di mana kata kerja tindakan ini biasanya berisi seperti lahir, mendidik, mendirikan, menulis, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu penggunaan kata hubung. Biasanya yang kita gunakan itu seperti dan, tetapi, kemudian, karena, sehingga, dan masih banyak juga yang lainnya. Dan yang keempat, kronologi waktu, seperti pada tahun, ketika, setelah, dan juga sebelum. Dan yang terakhir yaitu keterangan tempat dan juga waktunya, di mana teks biografi ini kan biasanya mencakup sebuah informasi tentang tempat dan juga waktu terjadinya peristiwa penting dalam kehidupan tokoh tersebut atau tokoh yang telah kita ambil. Dan next, kita akan di sini ada langkah-langkah penulisan teks biografinya. Di sini ada 5 langkah, 5 tata cara ya. Yang pertama yaitu menentukan tokoh yang akan kita tulis. Kita tentukan dulu, kita cari dulu tokoh siapa orang yang akan kita tulis biografinya. Seperti contohnya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dijabarkan seperti namanya, tempat tanggal lahirnya, ya seperti itu. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan informasi.
Ya, seperti tadi, data pribadinya atau nama, tempat tanggal lahirnya di mana, latar belakang pendidikannya, keluarganya, karirnya, pencapaiannya, dan karya penting atau peristiwa penting yang ada di dalam hidup tokoh tersebut. Dan yang ketiga yaitu menulis pendahuluannya, di mana pendahuluan ini biasanya mencakup sebuah informasi yang dasar seperti nama, latar belakang, dan alasan mengapa tokoh tersebut itu dianggap penting gitu. Dan yang keempat yaitu menulis isi, di mana isi ini biasanya terdiri dari seperti ada latar belakang keluarga, pendidikan, karir, pencapaian, peristiwa pentingnya, dan tantangan atau konflik yang dia hadapi selama dia ada di dunia. Dan yang terakhir yaitu menulis sebuah penutup. Nih, menulis sebuah penutup ini tuh isinya tentang pandangan kita tentang tokoh yang kita ambil ini. Oke, kita lanjut ke penugasan, di mana kalian harus mencari satu orang tokoh yang harus kalian ambil dan kalian tulis, kalian cari data pribadinya, kalian cari latar belakang pendidikannya, keluarganya, karirnya, dan kalian harus menggunakan struktur atau kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari tadi dan kumpulkan hasilnya nanti pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.